Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut membaca tafsir surat Az-Zumar dari tafsir Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullah di halaman 321 ya. Qala at-tasi'atu, ke-9 di catatan kaki nomor 2 ayat 9 dari surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Qul ya ibadiyalladhina amanu ittaqu rabbakum lilladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amman atau siapakah yang huwa dia itu qanitun, berdiri lama, ana al-lail, di sepanjang malam, sajidan wa qa'iman, bersujud, dalam keadaan sujud dan berdiri, yahdharul akhirata, takut akan akhirat, wa yarju rahmata rabbih, serta mengharap rahmat Allah. Sama dengan yang tidak seperti itu? Jawabannya tidak sama. Qul, katakan wahai Rasul, hal apakah yastawi sama alladzina ya'lamun, orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Innama, tidak lain, yatadzakkaru, yang akan mengambil pelajaran itu adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Qala Syekh Muhammad rahimahullah, al-ula, tasi'atu al-ula, yang pertama al-farqudz zahiru bainan naim wal yaqadhan, perbedaan yang jelas antara orang yang menghabiskan malamnya untuk tidur dengan yang mempergunakan malamnya untuk beribadah malam, ya, sholat, ruku, sujud, berdiri dengan rasa takut kepada akhirat dan mengharap rahmat Allah. Ya, tentu berbeda, ya. Tapi ingat catatannya di situ, yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ikhlas. Ya, dia semata-mata sholat malam itu karena ikhlas, takut kepada akhirat dan mengharap rahmat Allah Azza wa Jalla, tidak yang lain-lain. Kalau enggak ikhlas ya enggak ada gunanya dia beribadah panjang, ya, sepanjang malam sekalipun. Ya. Tsaniyatu, pelajaran yang kedua, al-farqu bainal alim wal jahil. Ya, wassu'alu minal masalatain soal takrir. Perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang tidak berilmu disebut jahil. Ya, tentu jawabannya tidak sama. Pertanyaan dalam, ya, dua pelajaran tadi, pelajaran pertama dan kedua tadi kan pertanyaan. Ayatnya berisi pertanyaan, ya kan? Atau siapakah yang dia itu, ya. Ya, apakah sama, ini kan pertanyaan, ya. Soal takrir, ya, pertanyaan takrir, pertanyaan bukan untuk, ya, dijawab detail-detail, tetapi jawabannya tentu saja yang, ya, ikhlas beribadah sepanjang malam tidak sama dengan yang tidak demikian, yang alim tidak sama dengan yang tidak mengetahui atau yang jahil, ya. Nah, di sini ayat menerangkan keutamaan orang yang beribadah
Ya, dengan ikhlas di sepanjang malam, orang yang sholat malam dengan ikhlas. Sebagaimana di sini juga ada keutamaan ilmu atas kejahilan. Ya, ini bantahan kepada mereka yang memberikan uzur kejahilan kepada pelaku kesyirikan akbar dan pelaku kekafiran akbar, ya, sehingga masih disebut muslim, sedangkan kalau yang mengetahui maka divonis kafir. Itu terbantah dengan ayat ini, ya, karena kalau orang melakukan kesyirikan dalam keadaan jahil itu masih muslim, berarti dia lebih utama dari orang alim. Paham? Iya, dia lebih utama lebih afdol dari orang alim. Ya. Dan itu kesalahan fatal. Di sini jelas bahwa orang alim, orang yang mengetahui itu lebih afdol dari yang jahil. Ya. Salah satu pelajaran yang ketiga, anna ma'asyiddatil wuduh, ya, meskipun sangat jelas seperti itu, ya, perbedaan antara dua golongan tadi, la yaftanu lahu illa man lahu lub, ternyata tidak menyadari akan hal itu kecuali man lahu lub, man lahu lubun, kecuali orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berakal, ya, kecuali orang yang berakal. Ya, ternyata meskipun perbedaannya jelas, ya, tidak ada yang menyadari hal itu, tidak ada yang, ya, memahami hal itu kecuali orang yang cerdas, orang yang memiliki akal, menggunakan akalnya untuk berpikir. Ini keutamaan mempelajari perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran atau pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran, ya. Rabi'atu yang keempat, anal kunut huwa ta'ah laisa makhsusan bid-du'a qa'iman, ya, bahwa al-kunut tadi dalam ayat amman huwa qanit, ya, al-kunut artinya taat. Apakah orang yang beribadah, orang yang taat sepanjang malam, ya, laisa makhsusan bid-du'a qa'iman, bukan kunut itu artinya sebatas doa kunut itu, berdiri dalam sholat doa kunut setelah ruku atau sebelum ruku, itu bukan. Tapi al-kunut artinya ta'ah, artinya ketaatan. Ya. Al-khamisatu, jadi kunut artinya apa? Ta'ah, dawamut ta'ah, ya, sabar dalam ketaatan. Yang kelima, anna al-lail sa'atuhu, yang dimaksud dengan ana al-lail sepanjang malam itu adalah waktu-waktu malam, waktu-waktu malam itu sepanjang malam, ya, sepanjang malam. Sadisatu yang keenam, ahabul amali ilallahi adwamuhu, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang konsisten, ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang konsisten, wa in qalla, meskipun tidak besar, ya, konsisten, ya.
amalan-amalan yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian amalan-amalan sunnah. Tapi dia konsisten dalam amalan wajib, dia konsisten dalam amalan-amalan sunnah, dia konsisten. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan amalan yang kagetan. Ya, bukan amalan yang apa? Kagetan. Ya, semangat di awal aja gitu. Bukan. Ya. As-sabi'atu, yang ketujuh, ya itu yang keenam, itu diambil dari ya kata qanit, ya kata-kata qanit yang artinya dawamut ta'ah, ya konsisten menjalankan ketaatan. Sabi'atu, pelajaran yang ketujuh, arad ala man qala ma'abattuka khaufan wa tama'an. Ayat ini membantah orang-orang tasawuf, orang-orang sufi yang mengatakan, ya, aku beribadah kepadamu ya Allah bukan karena takut nerakamu dan berharap atau tamak kepada surgamu. Terbantah karena dalam ayat ini apa? Allah menyebutkan yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ya, takut akhirat dan mengharap rahmat Allah. Ya, tamak kepada rahmat Allah. Ya, maka ayat ini membantah orang-orang sufi mengatakan, ya, aku beribadah. Dia mengatakan, sampai ada yang mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah karena takut azabmu dan mengharap surgamu, maka tidak usah diterima ibadahku ya Allah. Itu orang jahil. Orang apa? Orang jahil. Ya, makanya setelahnya tepat sekali. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Ya, orang yang beribadah dengan ilmu berbeda dengan yang beribadah dengan kejahilan. Ya. Saminatu, pelajaran yang ke-8, la yadkhulu ahadun minkumul jannata bi'amalih. Seorang pun dari kalian tidak akan masuk surga, ya, bi'amalihi, ya, karena amalnya. Masuk surga karena rahmat Allah. Allah mengatakan wa yarju rahmata rabbi, dan mengharap rahmat Allah. Masuk surga bi rahmatillah. La amal rahmat min Allah. Ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Amal rahmat dari Allah. Ya. Jadi pelajarannya jangan tertipu dengan amal. Ya, jangan tertipu dengan amal. Ya. Seorang pun dari kalian tidak akan masuk surga karena amal. Ya, karena amal. Ya. Tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Walaysa ma'nahu, bukan maknanya enggak beramal. Orang yang enggak beramal enggak masuk surga. Orang yang enggak beramal enggak masuk surga. Dengan apa dia masuk surga? Ya, tanpa amal. Tasiatu, pelajaran yang ke-9, asyrafu ahwalis salat. Ya, keadaan salat yang terbaik, keadaan salat yang paling ideal, yaitu apa? Sujud dan berdirinya lama. Dengan ayat itu, ya, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Ya, zahirnya panjang, sujud dan berdirinya panjang zahirnya, dan batinnya yahdharul akhirah yarju rahmat rabbi. Ikhlas. Ya, itu salat yang terbaik itu. Salat yang terbaik. Al-ashiratu, pelajaran yang ke-10, an-nadharu fil awaqib. An-nadharu fil awaqib. Hendaknya
orang itu mencermati ya al-awaqib, ya nasib ya yang akan datang, yahdharul akhirah yarju rahmat rabbi, ya nasib di masa yang akan datang itu namanya akibah. Al-hadiyata asyarata, pelajaran yang ke-11, ar-raja liqaulihi yarju rahmat rabbi. Pelajaran yang ke-11, ar-raja, ibadah raja, berharap, ya sebagaimana dalam ayat ini, yarju rahmat rabbi, mengharap rahmat Allah. Tsaniyata asyarata, amrul mu'min an yaqula hadhil khusumah al-wadhihah. Allah perintahkan kepada orang beriman untuk mengucapkan ya tantangan yang ya sangat gamblang ini. Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya. Katakan wahai Rasul, apa sama orang yang alim dengan orang yang jahil? Siapa yang jahil? Musyrikun. Yang jahil siapa? Musyrikun. Yang alim mukminun. Apa sama? Ya. Ini khusumah, ya, perselisihan, pertengkaran antara mukmin dengan kafir. Salisata asyarata madhut tadzakkuri ya katafakkur. Yang ke-13, Allah memuji ya at-tadzakkur bi ayatillah, ya mengambil pelajaran, memikirkan, mentadaburi ya ayat-ayat Allah, ya ayat-ayat yang matluwah yang dibaca ataupun ayat-ayat yang ya kauniyah, alam sekitar, menggunakan fikirnya, ketafakkur. Rabi'ata asyarata, yang ke-14, laisa huwa tadzakkur fil ghatina, bukan maksudnya ya tadzakkur di sini adalah termenung. Dalam bahasa kita termenung, bukan termenung. Ya. Tetapi mentadaburi kemudian mengambil pelajaran darinya. Ya, mentadaburi dan mengambil pelajaran darinya, bukan sekedar termenung. Ya. Al-khamisata asyarata, yang ke-15, yang terakhir, annahu maqamul khassah, bahwa at-tadzakkur, mentadaburi ayat-ayat Allah kemudian mengambil pelajaran darinya, ya itulah makom khas, ya makomnya ulul albab. Makomnya siapa? Ulul albab, derajatnya ulul albab, ya. Maka biasakan ya untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, mentadaburi ya apa yang ada di sekitar kita, ya, untuk kita ambil pelajaran, ya. Jangan menjadi orang yang lalai. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.